Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, saimin, saimat, yang mudah-mudahan semua kita tetap dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan semua kita diampuni segala kekhilafan, segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentu tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali bahwasanya kita masih ada, kita masih beraktivitas pada hari ini tiada lain adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat kita dimasukkan ke bulan yang mulia. Nikmat kita diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah-musibah yang katakanlah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh manusia. Namun kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan khusyuk. Kita mengerjakan tarawih sekalipun di rumah masing-masing. Kita melaksanakan berbagai macam anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya dari beliaulah kita mendapatkan pengajaran-pengajaran, kita mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana seharusnya kita mengisi bulan suci Ramadan. Bagaimana fadilah-fadilah keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Tentunya itu semuanya kita dengar melalui petua, melalui hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena bulan suci Ramadan ini kita semua sudah tahu bahwa bulan ini adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan. Maka di rajanya bulan ini, di bulan yang mulia ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin menghadiahkan, mempersembahkan banyak-banyak salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat, para mustami'in, mustami'at, para pendengar di mana saja berada, rahimakumullah. Seperti yang dikatakan
oleh Raisul Jalsah, pembawa acara kita tadi, MC kita, bahwasanya mengingat keadaan seperti yang kita alami pada saat-saat ini, sehingga membuat beberapa kegiatan, terutama di masjid kita, Masjid Syura Majuid, ya bisa kita katakan ditunda, termasuk juga majelis ta'lim kita yang kita adakan 2 kali dalam 1 minggu, itu pada malam Kamis dan di pagi subuh setelah sholat subuh di hari Minggu. Dan alhamdulillah saya bersyukur, berterima kasih kepada ya adinda-adinda kami, anak-anak kami, para remaja masjid yang berinisiatif dengan kekreatifan mereka, dengan ya ilmu yang mereka sudah tuntut dan mereka miliki, yang mereka kuasai terutama dalam bidang teknologi, sehingga mereka berinisiatif untuk mengadakan ya kajian online seperti ini, yang mudah-mudahan sekalipun ini ya tidak katakanlah mungkin bisa didengar oleh semua masyarakat, karena banyak yang masih gaptek teknologi, yang tua-tua, yang mungkin 30 atau 40 ke atas, banyak yang tidak tahu teknologi. Tapi saya yakin ini ada manfaatnya, dan banyak manfaatnya, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang sudah bisa untuk mengakses informasi-informasi seperti ini. Maka kajian kita pada sore hari ini adalah tentang keutamaan 10 hari atau 10 kedua di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan di hari-hari tersebut. Sebenarnya ya mungkin di lain kesempatan kita akan melanjutkan kajian dengan kitab pokok kita yang kita kaji setiap malam Kamis, yaitu Adabul Mufrad, yang ditulis oleh Amirul Mukminin bil Hadis Abu Abdullah ibnu Ismail al-Bukhari. Tapi mudah-mudahan sekali lagi di kesempatan lain kita bisa melanjutkan hadis-hadis yang ada sehingga bisa didengarkan oleh jamaah kita. Namun karena munasabahnya kita sekarang ini berada di 10 al-ashrul awsat, yaitu 10 pertengahan di bulan suci Ramadan, maka tema kita diminta pada kesempatan ini adalah kita berbicara tentang keutamaan fadilah dari 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Berbicara tentang keutamaan Ramadan, tentunya kita semua sudah banyak mendengarkan, banyak melihat, dan bahkan banyak merasakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan tersebut, yang mana secara umum keutamaan 10 pertengahan bulan suci Ramadan, 10 yang kedua dari bulan suci Ramadan, sebenarnya bisa kita katakan tidak terlalu banyak yang mengisyaratkan tentang hal tersebut. Karena Ramadan ini adalah satu rangkaian yang utuh. Ketika disebutkan fadilah bulan suci Ramadan, berarti di sana sudah masuk fadilah 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya umpamanya ketika ada yang kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, ihtisaban mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sudah lalu dan yang akan datang. Jadi Ramadan di sini yang dimaksudkan di sini adalah Ramadan kullu, semuanya.
dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir, entah itu 29 atau 30, maka semuanya akan diberikan fadilah keutamaan dalam hadis tersebut. Nah, sehingga kita bisa katakan apapun yang kita dengarkan tentang bulan suci Ramadan, maka itu juga menjadi keutamaan, menjadi kelebihan yang ada pada pertengahan bulan suci Ramadan. Namun memang di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya masing-masing al-ushr, masing-masing 10 yang ada, 10 hari pembagian yang ada di bulan suci Ramadan memang ada keutamaan dan ada fadilah-fadilah tersendiri. Termasuk umpamanya pada pertengahan pertama di bulan suci Ramadan, semua kita mungkin banyak yang belum mendengarkan, yang belum mengetahui bahwasanya di 10 pertama bulan suci Ramadan tersebut ada sebuah malam yang luar biasa keutamaannya, yang luar biasa keistimewaannya, yang mana malam tersebut adalah malam yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menggapai rahmat, maghfirah, semuanya sangat-sangat dianjurkan pada malam tersebut. Ialah malam pertama di bulan suci Ramadan, yang dimana dikatakan di dalam istilahnya dinamakan dengan Lailatul Nazrah, malam dimana Allah menyoteng, malam dimana Allah Subhanahu wa taala melihat mana dia wajah-wajah hambanya yang bertadarruh, yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Maka rugi sekali bagi orang jika ada umat Islam, jika ada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam pertama itu melalaikannya. Mungkin karena pengumuman katakanlah telat dari Kementerian Agama, karena kita di sini kemarin pengumumannya ya lumayan setelah Isya. Lalu mereka mengatakan, ya sudah, karena sudah telat, tidak perlu sholat tarawih umpamanya, tidak perlu tadarus, tidak perlu ini, tidak perlu itu salah besar. Kenapa? Karena di malam itu adalah malam inti. Allah Subhanahu wa taala melihat mana mereka yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Yang mana dalam sebuah riwayat dikatakan, sekalipun ini riwayatnya mukhtalafun fi, bahwasanya man fariha bi dukhuli Ramadan, apa katanya? Haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu yang pertama. Lalu 10 yang terakhir nanti, dan insya Allah nanti pada saatnya kita akan bahas dengan lebih lengkap, bahwasanya di sana ada berbagai macam keutamaan. Yang paling menonjol tentunya adalah kita mencari di malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu malam yang dikatakan lebih mulia dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan nama malam apa? Malam Lailatul Qadar. Sudah malam, sudah lail, sudah malam Qadar atau Lailatul Qadar. Itu keutamaan yang paling menonjol, yang sangat menonjol di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka di pertengahan bulan suci Ramadan, karena kalau kita bagi yang 30 hari itu menjadi 10, dia akan menjadi 3. Maka apakah keistimewaan yang ada di dalamnya? Nanti sebelum kita berbicara tentang amalan-amalan yang dianjurkan kita untuk memperbanyaknya di hari-hari tersebut atau di malam pertengahan bulan suci Ramadan. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya bulan suci Ramadan itu kana awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini sudah banyak dibahas oleh para ulama yang berkecimpung dalam dunia mustalahul hadis, takhrij hadis, yang mana mereka mengatakan bahwasanya hadis ini memang hadis dhaif, hadis yang lemah. Namun karena ini kaitannya dengan fadailul a'mal, maka sebagian para ulama lagi mengatakan boleh kita berhujjah dengannya. Artinya lil istiqnas, untuk menyampaikan supaya orang semakin giat beribadah terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan ini
mari kita teliti, dan mari kita kaji hadis ini. Bahwasanya hadis ini kata para ulama dari sisi sanadnya di sana ada perawi yang dikatakan dhaif, ada yang lemah. Dari sisi matannya atau teks hadisnya dikatakan juga di sana ada dhaif, ada lemah dari sisi makna. Kenapa kata mereka? Karena bulan suci Ramadan itu bukan hanya awalnya rahmat, tapi rahmat itu semuanya ada dari awal sampai terakhir bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bukan hanya pertengahannya maghfirah atau ampunan, tidak. Dari awal sampai terakhir bulan suci Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah di setiap malamnya. Apakah di 10 terakhir itu khusus untuk pembebasan al-'itqu minan niran? Tidak. Dalam riwayat yang lain, bahkan riwayat yang sahih, dikatakan Allah Subhanahu wa taala lillahi utaqa fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malam di bulan suci Ramadan orang-orang atau hamba-hambanya dari api neraka. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya dari hadis ini Ramadan semuanya rahmat, Ramadan semuanya maghfirah, Ramadan semuanya itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Maka untuk itu kita harus berusaha mendapatkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau mengatakan, sekalipun dalam tanda kutip dalam riwayat yang sudah dinilai tadi oleh para ulama, pertengahan ini adalah penuh dengan ampunan, maka saatnya berarti amalan yang sangat utama di sini adalah tentunya meminta ampun kepada Allah. Karena di sini dalam riwayat yang tadi dikatakan maghfirah adalah ampunan yang sangat besar. Tentunya amalan yang paling utama yang ada di 10 pertengahan bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak bertaubat. Kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat senang terhadap hambanya yang bertaubat. Allah sangat suka terhadap hamba-hambanya yang menyadari akan kesalahannya, yang sudah bermaksiat, yang sudah berbuat dosa. Jangan putus asa. Putus asa itulah salah satu senjata setan untuk semakin membuat kondisi kita terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada hambanya yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang ketika dia musafir di tengah gurun pasir, di tengah atau di tempat yang tidak ada sama sekali penghidupan di sana, lalu dia musafir di sana bersama ontanya, tunggangannya, dia musafir di sana bersama bersama kudanya, lalu tiba-tiba pada saat itu tunggangannya hilang. Yang mana di tunggangannya itu, di sana makanannya, di sana minumnya. Kira-kira bagaimana sedihnya orang tersebut? Di sana tunggangannya, di ontanya ada makanannya, ada minumannya, ada pakaiannya, ada keperluan pokoknya. Tiba-tiba ontanya tersebut hilang lari. Bagaimana sedihnya? Lalu dikatakan oleh Rasul, lalu dia bernaung di bawah pohon. Lalu ketika dia bernaung, tidur, ya katakanlah bisa kita katakan meratapi nasibnya, sedih dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sampingnya datang ontanya yang hilang tersebut. Lalu ketika ontanya yang datang tersebut, dia tahu bahwa ontanya itu betul-betul datang. Kira-kira bagaimana gembiranya orang tersebut? Ontanya datang dengan segala perbekalannya, segala keperluannya, semuanya ada di sana. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dari orang tersebut ketika melihat ada hambanya yang bertaubat. Itulah keistimewaan orang yang bertaubat. Maka mari di pertengahan yang dikatakan tadi sangat-sangat banyak sekali maghfirah Allah Subhanahu wa taala, besar sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, keutamaan yang sangat luar biasa dari pertengahan bulan suci Ramadan
yang mungkin banyak di antara kita yang katakanlah melalaikannya, atau mungkin banyak di antara kita yang tidak membahasnya, adalah bahwasanya di pertengahan bulan suci Ramadan di sana terjadi sebuah peristiwa yang besar. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Di sana terjadi peperangan, yang mana peperangan ini dinamakan Yaumal Furqan, hari di mana kebenaran dan kebatilan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang musyrik dan mana yang Islam, mana kaum Quraisy, kaum kafir dan mana kaum muslimin. Di sana dibedakan, di sana kita tahu dengan peperangan yang lebih kita kenal dengan nama perang Badar. Karena perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lalu saat itu tepat pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Dan ada ulama yang mengatakan di sanalah tempatnya Lailatul Qadar yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya Al-Qur'an, yang bukan tahun tersebut tapi dikatakan 17 Ramadan. Maka untuk itu jamaah sekalian, kita harus mengetahui begitu banyak keutamaan yang dimiliki terutama sekali oleh Sayyidus Syuhur ini, bulan suci Ramadan. Maka peristiwa-peristiwa yang besar sebagai penanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, bukti bahwasanya di pertengahan bulan suci Ramadan Allah memberikan kemenangan yang besar adalah kemenangan pada waktu perang Badar. Bahkan malaikat langsung turun tangan ikut berperang pada saat itu. Bahkan pada saat itu iblis laknatullahi alaih, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, melindungi kita dari makarnya. Pada saat itu putus asa karena mereka melihat bagaimana besarnya, bagaimana rapinya barisan-barisan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong pasukan muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ya karena waktu yang tentunya limit, kalau kita ngaji pakai pakai online seperti ini, maka yang ingin saya sampaikan ya untuk menutup kajian pada hari ini adalah di antara amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan ini, selain yang sudah saya sebutkan tadi, memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dianjurkan kata para ulama banyak-banyak muhasabah. Apa artinya muhasabah? Muhasabah artinya kita menghitung-hitung, kita merenung apa yang kita renungi, yaitu 10 yang sudah lewat itu sudah seperti apa keadaannya. 10 hari yang sudah lewat dari tanggal 1 sampai 10. Dari tanggal 1 kalau kita berada sekarang tanggal 14, 1 sampai 13. Bagaimana keadaan puasa kita? Bagaimana kita memakmurkan mengisi bulan suci Ramadan pada malam-malam tersebut? Maka jika kita merasa banyak meninggalkan kewajiban, banyak meninggalkan anjuran-anjuran di malam-malam tersebut 10 pertama, maka saatnya sekarang kita muhasabah, ingat-ingat supaya besoknya ke depannya tentunya kita tidak akan meninggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jika kita di 10 pertama tersebut merasa bahwasanya banyak hal-hal yang belum lengkap, kita tidak tinggalkan, tapi belum lengkap. Katakanlah terawihnya bolong-bolong, atau mungkin terawihnya belum khusyuk, atau mungkin terawihnya katakanlah kita merasa kurang, atau puasanya kita merasa kurang, atau tadarusnya kita merasa kurang, maka saatnya kita tafakkur sekarang, muhasabah, ingat-ingat, hitung-hitung, supaya kedepannya waktu yang hanya tinggal 10 terakhir nanti, mudah-mudahan semuanya sudah meningkat dengan drastis. Puasa kita sudah semakin mantap, bila perlu naik derajatnya ke derajat-derajat yang sudah disampaikan
yang sudah dibagi oleh para ulama tasawuf yang menjadi 3 itu. Atau mungkin tarawih kita sudah semakin khusyuk, sudah semakin ikhlas. Lalu bacaan Al-Quran kita sudah semakin mantap, sudah semakin kita renungi. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran itu dikatakan ya tidak perlu banyaknya namun cepat tidak ada maknanya. Kita baca Al-Quran dengan renungan yang baik, dengan makhraj yang baik, dengan tajwid yang baik, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi yang kedua adalah muhasabah. Dan yang terakhir, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Fa idza sa'alaka 'ibadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini dikaitkan datangnya setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang berkaitan dengan puasa. Berarti kita dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin katakanlah berkehidupan yang lebih baik, perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Yang ingin remaja-remaja yang ingin mendapatkan jodoh segera banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin melanjutkan kuliahnya, mungkin ke luar negeri, mungkin ke madrasah as-salatiyah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Yordan, ada yang ke Mesir dan lain sebagainya. Remaja-remaja kami ini silahkan berdoa di bulan suci Ramadan. Bila perlu sempatkan setiap malam, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menolak doa seorang hamba, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya demikian kajian singkat pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya bagi kita yang mendengarkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita kembalikan kepada moderator tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keamanan, menjauhkan kita dari bala musibah, terutama musibah yang menimpa pandemi kata orang. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal